Pak Ustadz Soni, Pak, Waalaikumsalam, Pak Denny. selaku sekretaris Forum Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan, Pak. Yeah. Saya Danis, Pak, dari Subsa 1 News, Pak. Minta komentar dan tanggapannya. Yang saya tahu kemarin Bapak hadir dalam pembahasan Perda eh, pemerintah Sumatera Selatan terkait pondok pesantren, Pak. Mohon komentarnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Denny dari Sumber Newscom, Sumber 1 Newscom yang dirahmati Allah. Alhamdulillah alamin nabi nasta'in wa ala mursalin yahdin wa ala alihi washabbihi ajmain ma ba'd. Kami dari selaku Sekretaris Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan terkait dengan Raperda ya, peraturan daerah tentang pondok pesantren dan yang sudah tertuang, yang sudah beredar ini madrasah ya, itu kami dari Sekretaris menyambut baik terkait perda tersebut. Dengan adanya perda ini, peraturan tentang pondok pesantren bisa memberikan sebuah payung hukum terhadap pondok pesantren di Sumatera Selatan untuk terus lebih baik dan lebih optimal dan maksimal dalam pengembangan pondok pesantren di Sumatera Selatan. Karena kita tahu bahwa pondok pesantren di Sumatera Selatan ini yang terdata di database Kementerian Agama, baik dari forum pesantren dan forum-forum yang lainnya, itu ada sekitar 416 pondok pesantren di bawah naungan Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan. Kantor kita ada di belakang Polsekta Sukarame. Itu ada Forum Pondok Pesantren yang mana forum ini didirikan sebagai upaya untuk bersama-sama memajukan pondok pesantren Sumatera Selatan. Selanjutnya terkait perda ini, kami dari forum sangat menyambut baik terhadap peraturan ini, karena dengan adanya perda ini bahwa pesantren di Sumatera Selatan mempunyai payung hukum dalam kegiatannya ya, baik dalam kegiatan formalnya maupun non formalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya perda ini insya Allah dari segi SDM para asatidzah pondok pesantren maupun kurikulumnya sudah diatur dalam peraturan daerah, yang mana pondok pesantren yang ada semacam ini jangan sampai nanti ada yang mengajarkan hal-hal yang radikal di negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai wadah ataupun untuk backupnya, sehingga pondok-pondok pesantren di Sumatera Selatan ini ya, tidak terkikis paham yaitu paham radikal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami berharap juga yang saya lihat di peraturan daerah pada pondok pesantren Provinsi Sumatera Selatan ini kayaknya masih ada perlu yang harus ditambahkan, karena selain pondok pesantren, bahwa pondok pesantren itu di bawah naungan Kementerian Agama di bagian bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam, yaitu PAKIS ya, di Kanwil, ataupun kalau di kota PD Pontren itu bukan pesantren saja, sehingga kami berharap perda ini juga menyangkut ya tetap ya pesantren, ya ada juga pendidikan agama dan keagamaan Islam. Contohnya ada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dalam pesantren ada Madrasah Diniyah Takmiliyah, ada TPQ, ada rumah tahfiz, ada juga majelis taklim, ya, ada juga pendidikan pondok pesantren salafiyah. Terkait itu kalau bisa di dalam perda ini masuk mencakup lembaga-lembaga non formal yang ada dalam pesantren, bukan hanya pesantren, karena kita lihat juga itu hanya ada pondok pesantren dan madrasah, sedangkan pendidikan yang lain nggak dimasukkan. Maksud saya kalau bisa sekaligus dalam perda tersebut masuk pondok pesantren dan pendidikan agama dan keagamaan Islam, karena di pondok juga ada pondok salafiyah, pondok yang menyelenggarakan program salaf, yaitu pondok pesantren yang murni dia tidak ada MIMTS, tapi dia punya program khusus yaitu salafiyah tingkat ula, wusta dan ulia, dan itu bisa mendapatkan ijazah yang setara dengan formal. Dengan formal. Jadi maksud saya Pak Dani, kalau bisa dalam perda ini juga selain mencakup pesantren dan madrasah, ada pendidikan agama yang lain yang harus masuk di dalamnya. Yang masuk di dalam non formalnya. Karena itu perlu diatur juga. Perlu diatur Pak ya, dalam karena sekaligus membuat perda itu sekaligus mencakup seluruhnya. Seluruhnya. Nah, terkait peran aktif pemerintah Pak selama ini sebelum dikeluarkannya perda
ada tidak sih Pak peran aktif dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat kepada pesantren-pesantren yang ada di Sumatera Selatan khususnya Pak? Pemerintah sangat banyak sekali, sangat-sangat membantu pondok-pondok pesantren di Sumatera Selatan terkhusus Pak ya. Cuma kan kadang-kadang anggaran pemerintah pusat maupun daerah itu kan terbatas kan, jadi tidak semuanya itu mendapatkan bantuan ataupun apa namanya ruang-ruang kelas maupun asrama pondok pesantren yang dibantu pemerintah, karena tidak banyak pesantren yang bisa mendapatkan itu. Hanya orang-orang yang punya link yang dekat dengan instansi terkait yang bisa mendapatkan itu. Tapi kita juga terima kasih peran pemerintah masuk di Provinsi Sumatera Selatan. Pak Gubernur tahun kemarin tahun 2020 juga sudah membantu kepada pondok pesantren, dan gubernur sebelumnya juga sudah membantu pondok pesantren, yaitu bantu dalam bidang anggaran setiap tahun, yaitu anggaran untuk bantuan pesantren kadang dikasih 15 juta ya, tergantung dengan anggaran pemerintah. Cuma tahun kemarin tahun 2020 itu karena anggaran itu tidak bisa setiap tahun dikucurkan karena terkait dengan peraturan dalam Menteri Dalam Negeri yang mau berbunyi bahwa pesantren pendidikan agama itu tidak bisa mendapatkan bantuan secara rutin setiap tahun. Dan tahun kemarin pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah membantu, Pak Gubernur Pak Mandiru sudah memberikan kepada 416 pesantren ya yang diberikan bantuan untuk AKB, yaitu adaptasi kebiasaan baru, yaitu agar pondok-pondok pesantren itu membeli masker, membeli apa namanya cuci tangan, sabun-sabun yang lainnya, sehingga terkait dengan pandemi 2000 sekarang ini kita lalui, yang kita temui sekarang ini, sehingga bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah Pak, harapan Bapak nih selaku Sekretaris Forum Pesantren Sumatera Selatan terkait perda yang mungkin kemarin sudah diusulkan, sudah dimasukkan. Kalau seandainya Pak, pada saat perda besok tanggal 8 dibahas Banu sama pemerintah dan tidak ada lembaga-lembaga non formal yang dimasukkan serta dalam perda tersebut. Nah, harapan Bapak ini apa Pak? Ya, harapan kami selaku Sekretaris Pondok Pesantren di rapat kemarin sudah saya sampaikan kan. Coba tapi nanti kalau pas ketika keluar perda itu tidak ada pendidikan agama dan keagamaan lain, agama Islam maksudnya Pak ya, seperti Diniyah, Tafiz, TPQ dan Salafi yang lainnya, itu ya kita ya berharap masuk gitu kan, berharap masuk. Ya kalau memang sudah diketuk palu dan memang tidak masuk ya ibaratnya tuh sangat sayang sekali kan. Harusnya perda itu menyakup seluruh lembaga keagamaan yang ada di pendidikan agama dan Islam, yaitu di Kanwil maupun di Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kalau nanti hanya beberapa lembaga seperti pesantren dan madrasah yang muncul, yang ada yang keluar di perda, nanti yang lain pihak lembaga-lembaga lain merasa cemburu sosial. Kenapa dari Diniyah Takmilah nggak masuk, kenapa TPQ nggak masuk, kenapa Rumah Tahfidz masuk? Kalau bisa kami berharap dari Sekretaris Forum Pondok Pesantren ini tolong sebelum diketuk palu kami mohon agar pendidikan agama dan keagamaan Islam yang di luar dari pondok pesantren dan madrasah, ada non formal seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa masuk ke dalam perda tersebut. Perda tersebut Pak ya. Makasih banyak Pak Ustadz Sony atas wawancaranya terkait adanya raperda yang saat ini masih dibahas dari panitia khusus dan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan berharap seluruh lembaga-lembaga baik non formal maupun formal bisa masuk dalam perda tersebut ya Pak ya. Itu harapan kita semua Pak ya, agar legalitas mereka bisa berjalan, legalitas mereka bisa berkembang, sistem kurikulum segala macam mereka bisa berkembang. Itu harapan kita semua kan Pak. Makasih banyak Pak Ustadz Sony selaku Sekretaris Forum Pesantren Sumatera Selatan atas waktu konfirmasi ini dengan satu News Pak. Terima kasih Pak Dani.